وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ada senyum di pagi hari, sebuah cinta, tanda hati telah bersemi kembali. Anak raja seorang pemberani di kala panen memikul padi. Di pagi hari cintaku bersemi mencari kasih dari seorang nabi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Atratal muhtaram, para alim, tokoh masyarakat, bini sepuh, wabil khusus yang kami takdimi guru kita bersama Habib Sauki Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam ridha Allah sehat wal afiat, sehingga masih diberikan kekuatan dengan ketabahannya membimbing adik-adik santri bersama kita jamaahnya, amin. Habib Abu Bakar kita munajat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Habib Ahmad Al-Kaf, juga Habib Hamzah Al-Jufri, Habib Husin Al-Habsyi mungkin hadir juga. Habib ini kakanda saya, alhamdulillah senang kalau saya duduk dengan beliau ini. Habib Yahya Al-Qadri, alhamdulillah. Para Habib yang lain, Pak Ustadz, Ustadz Ragib, dan yang tak kami sempat sebut satu persatu, tidak mengurangi takdim kami. Masih di dalam bulan Syawal, hampir saja kita ditinggalkan bulan-bulan Syawal ini. Kemarin kami menceritakan tentang begitu pedih dan perihnya di perang Uhud. Kali ini sedikit kami akan bercerita tentang betapa hebat dan dahsyatnya perjuangan di dalam perang Khandaq yang terjadi di bulan Syawal juga. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, pernikahannya Rasulullah terjadi di bulan Syawal. Mari mengenang kembali kenapa sampai terjadi sebuah perang Uhud dan perang Khandaq. Adalah sakit hati yang berkepanjangan oleh orang kaum kafir Quraisy yang merasa dirinya terkalahkan, telak dan malu di muka umum saat perang Badar. Ketika perang Uhud, umat Islam sedang diuji oleh Allah, mengalami kekalahan. Rupanya orang-orang Quraisy tidak puas hati mereka, ingin selalu menekan, menghancurkan dan menghabiskan umat Islam. Kota Madinah semakin harum, sedangkan kota Mekah semakin redup. Pamor kota Madinah semakin naik, sedangkan kota Mekah sudah mulai suram. Disinilah karena Bani Nadir, panjang ceritanya Pak, anggaplah Man Nadir ya. Karena Bani Nadir ini mengingkar sebuah perjanjian yang dibuat bersama, yaitu perjanjian Madinah. Di situ ada kesepakatan bersama untuk saling bekerja sama, tidak mengganggu menjalankan ibadahnya semua. Bani Nadir mengganggunya. Suatu ketika Rasulullah diundang untuk hadir. Kemudian apa? Niatan Bani Nadir orang Yahudi ini hendak membunuh Rasulullah, yaitu dengan membuat sebuah batu yang besar digantung di atas. Ketika Rasulullah duduk di situ akan dijatuhkan di atas dan pasti hancur. Tapi Allah mempunyai kehendak lain untuk menyelamatkan Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kepada ke Muhammad, wah orang mati nur. Datanglah malaikat Jibril berbisik di telinganya Rasulullah, ya Rasulullah, hati-hati, Anda mau dibunuh. Lihat di atas ada bungkusan besar. Arwah benih berkatan, pulang Rasulullah. Oh begitu niatan busuk dari kaum Yahudi Bani Nadir ini. Kemudian Rasulullah mengambil tindakan tegas, diusirlah, diberi waktu 10 hari. Kalau tidak meninggalkan tempat ini akan diperangi. Ada lagi Pak,
Ini tidak kunjung padan. Yang namanya Ubaidillah, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang pernah membawa pulang 300 pasukan ketika perang Uhud, menusuk dari belakang. Lajak buru ben. Ngucap ke Bani Nadir, lajak buru, datang dia si Ubaidillah munafik Islam, Pak, munafik ini. Lajak burunya, lah tenang, tolong Nabi kau Bani Quraidah akan segerakan untuk membantumu dan saya siap membawa logistik dalam peperangan kalau Rasulullah menyerangmu. Wah, menusuk dari dalam nih, menggunting dalam lipatan. Ini yang paling bahaya orang munafik seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika mulai dikepung oleh pasukan Rasulullah, mereka mulai memanahkan semua. Apa? Manubai ada datang, Kereman ada, Bani Quraidah ada, semua adalah janji belaka. Inilah orang munafik yang sengaja. Kemudian apa? Singkat cerita, Bani Nadir pergi ke Mekah, pergi semua mengadu kepada Abu Sufyan, Abu Dapur, Abu Tomang, semua diadukan. Lo ngebelo, oh disangka Pak serang ini. Kemudian Abu Sufyan ini bersama semua jajaran kafir Quraisy, orang-orang Yahudi menyusut kekuatan untuk menyerang kota Madinah. 10.000 pasukan dikerahkan untuk menyerang kota Madinah, sedangkan penduduk kota Madinah ketika itu tidak sampai 10.000. Dikerahkan oleh Rasulullah 3.000 pasukan. Kemudian atas brilian sebuah pemikiran, Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit, sehingga disebutlah sebuah perang Khandaq. Khandaq ini kalau bahasa Persia galian parit, artinya men bahasa Muturah Khandaq redak perjagaan, ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, 6 hari lamanya membuat parit sepanjang 5 kilo 500 meter, 5,5 kilo, hampir 6 kilo. Ini bukan pekerjaan yang enteng, perjuangan penuh rintangan, tantangan. Ya Allah, sedangkan ketika itu adalah musim pacalki, tidak ada makanan. Daripada Rasulullah sahabat mendengarnya bunyi batu yang diganjalkan di atas perutnya, amunnya letak sambil menggali. Sahabat tahu wajah Rasulullah sedikit pucat. Kemudian Jabir pulang, wahai istriku, adakah sedikit makanan? Aku melihatnya Rasulullah sedang kelaparan bersama para sahabat. Apa kata istri Jabir? Ini saya juga dapat kisah waktu di Tanggul ini, Pak. Apa kata istri Jabir? Tidak ada, Mas, hanya semangkok gandum ada di belakang satu kambing kurus sekali, dari Korosa sampai tak kuat jalan. Hafid Jabir bilang, sudah, potong kambing, masak roti, insya Allah cukup untuk 3 sampai 5 sahabat. Disampaikanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istriku punya sedikit makanan, bisa Rasulullah ajak 3 sampai 5 orang saja, insya Allah cukup. Begitukah Jabir? Oke, sampaikan kepada istrimu Jabir, jangan dibuka sebelum saya datang, baik itu roti maupun dengan kuahnya. Sudah disampaikan kepada istrinya, jangan dibuka pesan Rasulullah. Kemudian yang datang bukan 3-4 orang, Pak. Yang dibawa Rasulullah bukan 10 orang, bukan 100 orang, 1000 orang datang. Terkejut istri Jabir, Mas, saking mutur, macam benyaan sih Mas. Engkau kan ngujak Mas keban Mas, ada kunci kau yang kita sampai ada kelemah, mak sampai ebuan sedatang Mas. Posang Jabir, jangkau gelak ngucap ke kanjeng Nabi kun kelemah dek masih datang cek banyak. Betulkah Rasulullah yang bilang begitu? Rasulullah yang mengejak semua? Iya, semua ini adalah kehendak Rasulullah. Kalau memang Rasulullah yang berkehendak, Rasulullah yang mengajaknya, insya Allah Allah urkan barakah dan cukup makanan ini. Apa Rasulullah datang dan membukanya? Rasulullah menyidoknya, diberikan kepada para sahabat, semua yang kerja 1000 orang, semua sampai kenyang, tidak ada yang lapar. Makanan tidak habis satu kuali itu. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah mukjizat Rasulullah yang Allah berikan sehingga semua tidak ada yang kelaparan. Yang terakhir, wahai Jabir, wahai istrinya, silahkan kau makan utuh, belum seperti tidak luang apa-apa, tidak luang. Ini kalau Allah berkehendak.
Tapi yang jelas di dalam perjuangan ini, dalam perang Khandaq ini, begitu besar perjuangan Rasulullah yang penuh tantangan dan penuh rintangan. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.